Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Kedunguni. Hari ini kita akan belajar materi baru lagi. Materi baru ini adalah kumpulan, sebenarnya dasar-dasarnya sudah pernah kalian pelajari semuanya. Tinggal ini penerapan dari materi-materi yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya, gabungan-gabungannya itu. Nah, materi kali ini adalah program linier. Dalam bab program linier ini, yang akan kalian pelajari adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel dan program liniernya itu sendiri. Nah, tentunya kalau kalian dengar yang namanya pertidaksamaan linier dua variabel, harusnya kalian nggak asing lagi karena sudah pernah kalian pelajari. Nah, seperti apa sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Itu akan kita pelajari hari ini. Apa saja yang akan dipelajari hari ini? Yang pertama adalah pertidaksamaan linier dua variabelnya itu sendiri. Yang kedua, menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Yang ketiga, menyusun pertidaksamaan linier dua variabel suatu daerah penyelesaian. Dan yang terakhir, nomor 4, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, dari 4 materi ini kita akan pelajari dalam pertemuan ini. Yang pertama, pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel, dalam hal ini variabelnya adalah X dan Y, dapat dituliskan sebagai berikut. AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari C, dengan A, B, C itu adalah bilangan real. Dengan kata lain, pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel. Pertidaksamaan itu sendiri apa? Pernyataan atau kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda-tanda pertidaksamaan. Nah, tanda-tanda pertidaksamaan itu adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Jadi semuanya itu memuat kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, maaf kebalik, iya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini sama dengan, ini namanya pertidaksamaan. Biar jadi pertidaksamaan, kita kasih seperti ini. Nah, ini namanya pertidaksamaan. Oke, saya kira materi yang pertama selesai. Hanya pengertian pertidaksamaan linier dua variabel. Berikutnya, ini contoh-contohnya. Contoh-contoh pertidaksamaan linier dua variabel dengan variabel X dan Y. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, next, materi yang kedua yaitu menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Penyelesaian pertidaksamaan dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y, ya, himpunan pasangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linier tersebut. Nah, jadi yang memenuhi pertidaksamaan linier tersebut. Jika digambarkan pada bidang koordinat kartesius, nah, karena saking banyaknya, biasanya nanti juga biasanya karena saking banyaknya nantinya yang namanya penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel akan berupa daerah atau berupa bidang koordinat kartesius. Jika digambarkan pada bidang koordinat kartesius, himpunan pasangan bilangan X, Y tersebut berada dalam suatu daerah yang disebut daerah penyelesaian. Nah, penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel berbentuk daerah. Ingat ya, DP, daerah penyelesaian. Next, contoh soalnya seperti ini. Tentukan daerah penyelesaian dari A, 2x min 3y kurang dari sama dengan 6. Dan B, 3x
plus 4Y lebih dari sama dengan 12. Nah, kali ini saya berikan contoh mengerjakan untuk bagian A, yaitu 2X min 3Y kurang dari sama dengan 6. Nanti untuk yang B buat latihan. Langkah pertama adalah membuat garis pembatas 2X min 3Y sama dengan 6 pada bidang kartesius. Nah, diingat-ingat dulu pada saat kelas 8 SMP atau MTS, kalian pernah membuat membuat gambar dari persamaan linear dua variabel. Ya, persamaan linear dua variabel yang berupa garis. Oke. Yang perlu kalian ingat nanti, untuk membuat garis pembatas, kalian perhatikan tandanya. Ini tandanya di sini kurang dari sama dengan. Nah, kalau kurang dari sama dengan ataupun lebih dari sama dengan, nanti tandanya adalah garis pembatasnya adalah garis lurus, ya. Ingat, kalau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan itu garis lurus pembatasnya. Kalau hanya kurang dari ataupun lebih dari, garisnya adalah putus. Ya, diingat-ingat garisnya putus. Oke, next. Sekarang bagaimana cara menggambarkan batas atau garis pembatas 2X min 3Y sama dengan 6? Caranya seperti ini. Kalian misalkan dulu, kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, kita tutupi aja, X-nya ini kita buang. Berarti masih sisa min 3Y sama dengan 6. Min 3Y sama dengan 6. Min 3Y sama dengan 6. Artinya Y sama dengan negatif 2. Nah, bisa ditulis di sini negatif 2. Kemudian gantian dimisalkan yang Y-nya sama dengan 0, berarti ini negatif 3Y nya itu kita tutupi. Oke, kita tutupi dulu. Masih tersisa 2X sama dengan 6, sehingga X sama dengan 3 dari 6 dibagi 2. Tulis saja di sini X-nya sama dengan 3, untuk Y sama dengan 0. Sekarang kita gambarkan. Nah, gambarnya seperti ini. Titik 0,-2 berada di sini. Ya. Sekarang titik 3,0 berada di sini. Dari kedua titik ini kita buat garis, ya. Ingat, dari dua titik bisa dibuat sebuah garis. Garisnya ingat tidak putus-putus, garis lurus. Oke, kalau sampai sini paham, berarti kalian kan sudah menyelesaikan setengah dari perjalanan mengerjakan daerah penyelesaian. Intinya ini dulu, bisa menggambar daerah batasnya. Kemudian langkah berikutnya apa? Pilih titik sembarang atau sebarang titik X1, Y1 yang berada di luar garis. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya yang ada di luar garis. Banyak sekali titik yang bisa diambil. Akan tetapi tetap saya sarankan pilih titik yang paling mudah, yaitu titik 0,0 yang ada di pusat koordinat kartesius ini, ya. Titik 0,0 ini ada di pusat koordinat. Kenapa kita milih titik 0,0 yang mudah? Karena langkah ketiga adalah kalian akan melakukan substitusi titik uji ke dalam pertidaksamaan tadi. Kalau kita ambilnya misalkan ini negatif 1,3 di bawah sini, ya. Negatif 1,3 ada di sini. Nah, nanti kalian mengalihkannya aja udah bingung, ya. Kalau 0,0 kan gampang. Kita substitusikan
X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 2X min 3Y kurang dari sama dengan 6 akan menjadi 2 kali 0 dikurangi 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Iya, 2 kali 0, 0. Negatif 3 kali 0, 0. Sehingga 0 kurang dari sama dengan 6. Benar apa salah? 0 itu kurang dari sama dengan 6. Benar, iya. Karena bernilai benar, maka yang ada nolnya ini, berarti kan di atasnya garis ya. Ya, yang di sini ini adalah daerah penyelesaian. Nah, biar lebih rapi, kalian arsir sesuai dengan langkah keempat. Arsirlah daerah penyelesaian. Tuh, nah arsirannya seperti ini. Nanti dibuat lebih rapi. Ya. Nah, di sini ini yang namanya daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian disingkat DP. Ya. Ini adalah penyelesaian dari soal yang A. Menentukan daerah penyelesaian dari 2X min 3Y kurang dari sama dengan 6. Ya, sampai sini saya kira kalian belum kesulitan, kalian tidak kesulitan untuk mengerjakan ini karena ini materi dari kelas 10. Oke, next. Setelah kita belajar ini, pelajaran berikutnya adalah menyusun pertidaksamaan linear dua variabel. Langkah-langkahnya adalah menentukan persamaan garis pembatas dulu. Ingat, menentukan persamaan garis pembatas. Yang kedua, melakukan uji titik untuk menentukan tanda-tanda ketidaksamaan. Langsung saja ke contoh soalnya. Ingat-ingat ya, tadi menentukan persamaan pembatas, yang kedua melakukan uji titik. Oke, soalnya seperti ini. Daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan. Langkah pertama, kalian lihat yang ada di sumbu Y. Yang ada di sumbu Y itu adalah berapa? Yang ada di sumbu Y negatif 3. Oke, negatif 3. Ingat, yang ada di sumbu Y ditulis negatif 3. Karena ada di sumbu Y, kita kasih X. Negatif 3-nya kita kasih X. Berikutnya yang ada di sumbu X. Tambah 4. Nah, kita tulis 4. Karena di sumbu X, kita kasih Y. Ya. Tulis ini dulu. Negatif 3X ditambah 4Y. Cara termudahnya ini. Setelah itu baru kalikan negatif 3 dikalikan 4. Berapa hasilnya? Negatif 12. Nah, dari sini ya, dari ini saya lingkari dulu. Dari sini dan ini kita tuliskan di bawah sini. Negatif 3X ditambah 4Y titik-titik negatif 12. Nah, seperti ini dulu. Negatif 3X tambah 4Y sama dengan enggak jadi sama dengan negatif 3X tambah 4Y titik-titik negatif 12. Nah, kita lihat ke grafiknya lagi, ke gambarnya tadi, daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya dilihat, itu garisnya kita sudah ketemu, negatif 3X plus 4Y sama dengan negatif 12 garisnya ya. Nah, sekarang kita uji titik. Uji titik yang paling mudah menggunakan 0,0, karena 0,0 itu tidak dilewati oleh garis. Yang paling mudah pakai 0,0, sehingga bisa kita tuliskan bahwa X nya 0, Y nya
0. Oleh karenanya negatif 3 kali 0 sama dengan 0. Negatif 4y 4 kali 0 sama dengan 0. Iya. Maka 0 itu titik-titik negatif 12. Nah, 0 itu berapanya 12? Yaitu lebih dari 12. Kenapa lebih dari? Karena garisnya putus-putus. Saya ulangi, kenapa kok lebih dari? Enggak lebih dari sama dengan? Karena garisnya putus-putus. Sehingga jawaban yang benar dari soal ini adalah ABCDE negatif 3x plus 4y lebih dari negatif 12. Ya, min 3x tambah 4y lebih dari negatif 12. ABCDE? Iya. Jawabannya adalah A ya. Iya ya. Jawabannya A. Negatif 3x tambah 4y lebih dari 12. Oke. Mudah kan? Oke, dipahami dulu. Ini cara menentukan pertidaksamaan jika diketahui daerah penyelesaiannya. Kebalikan yang tadi. Yang tadi menentukan penyelesaiannya, menentukan daerah penyelesaiannya. Yang sekarang menentukan pertidaksamaannya. Jadi bolak-balik seperti ini kalian harus paham. Next, kalau materi sudah paham, jawabannya sudah ketemu, materi berikutnya. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kalau kalian sudah ketemu sistem, nah perhatikan pengertiannya ini dulu. Setiap sistem pertidaksamaan linear 2 variabel terdiri atas 2 atau lebih pertidaksamaan linear 2 variabel. Jadi minimal 2. Nah, daerah penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel itu merupakan irisan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel dari penyusun sistem pertidaksamaan linear 2 variabel tersebut. Jadi misal saya mempunyai garis seperti ini. Garisnya warnanya lain. Nah, punya daerah penyelesaian seperti ini. Terus saya punya daerah penyelesaian lagi seperti ini. Nah, maka daerah penyelesaiannya itu adalah irisannya. Ya, irisannya seperti apa? Kita lihat di contoh soal saja. Contoh soalnya adalah gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel berikut. Yang A dan yang B, x min 2y dikurangi x min 2y kurang dari negatif 2. 2x lebih dari sama dengan y dan y kurang dari sama dengan 4. Nah, akan saya beri contoh untuk mengerjakan yang B saja. Ada 3 pertidaksamaan linear 2 variabel. Sudah bisa disebut sistem pertidaksamaan linear 2 variabel belum? Iya, sudah. Kenapa? Karena terdiri dari lebih dari 2 pertidaksamaan linear 2 variabel. Semuanya berbentuk pertidaksamaan linear 2 variabel kan? Yang pertama dibatasi kurang dari, yang kedua dibatasi dengan lebih dari sama dengan, yang ketiga kurang dari sama dengan. Jadi ini sudah jelas sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat slide berikut. Nah, soalnya ini, gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel berikut. Yang pertama, gambar dulu koordinat kartesiusnya. Yang pertama, kita selesaikan dulu untuk soal pertidaksamaan nomor 1. X dikurangi 2y kurang dari negatif 2. Ya, seperti biasa kita buat tabel.
XY ya, XY nya seperti ini. Kita misalkan X nya sama dengan 0, Y nya berapa? Kalau X nya 0 ya, Y nya 1, negatif 2Y kurang dari negatif 2Y sama dengan negatif 2, berarti Y nya sama dengan 1. Oke, sekarang misalkan Y nya 0. Kalau Y nya 0, X nya berapa? Iya, karena Y nya 0 berarti X sama dengan negatif 2. Kita cari titiknya 0,1. Ini dulu yang pertama 0,1. di mana 0,1? Iya, di sini 0,1 di sini. Terus berikutnya negatif 2,0 di mana? Iya, di sini. Negatif 2,0 ada di sini. Titiknya ada di sini. Berarti ada 2 titik. Kita buat garis. Garisnya putus-putus apa tidak? Iya, karena kurang dari maka garisnya putus seperti ini. Ini adalah gambar atau pembatas dari pertidaksamaan yang pertama ya. Yang pertama gambar batasnya dulu aja. Yang kedua gambar batas dari 2X lebih dari Y ya. Kita misalkan X nya 0, berarti Y nya berapa? 0. Kalau Y nya 0, X nya 0, nah, berarti garis tersebut melewati 0,0. Maka kita nggak bisa membuat pemisalan kalau X nya 0, Y nya 0. Berarti diganti. Ini kan jelas kalau X nya 0, Y nya 0. Nah ini berarti kita sudah punya satu titik 0,0 di sini. Nah, ya, yang kedua X nya 0, Y nya 0. Yang kedua misalkan saja X nya 1 misalkan. Kalau X nya 1 berarti 2 kali 1 2. 2 sama dengan Y, berarti Y nya sama dengan 2. Titiknya 1,2 di atas ini, atasnya garis tadi. Oke, sehingga kalau dibuat garis akan menjadi seperti ini. Nah, garis nomor 2. Loh, kok nggak putus-putus? Kenapa? Kenapa nggak putus-putus? Karena ada tanda sama dengannya. 2X lebih dari sama dengan Y. Oke, itu gambar yang kedua. Gambar yang ketiga, Y kurang dari sama dengan 4. Berarti gambar dulu Y sama dengan 4. Gambarnya gimana ya? Y sama dengan 4. Kita fokus di Y sama dengan 4 saja di atas ini ya. Ya kan? Nah, karena Y sama dengan 4, ini Y sama dengan 4 enggak di sini? Iya, di sini Y sama dengan 4. Di sini Y sama dengan 4. Ya kan? Kalau di sini enggak ya? Enggak. Berarti garisnya jelas kalau Y sama dengan 4 adalah seperti ini. Ini gambar yang ketiga. Ya, batas yang ketiga. Setelah kalian berhasil membuat batas-batasnya ini, ya, batas-batasnya ini, lanjutannya adalah kalian menentukan daerah penyelesaiannya ada di mana. Untuk yang pertama kita cari dulu. Yang pertama X min 2Y kurang dari min 2. X dikurangi 2Y sama dengan 2. Itu dulu, buat sama dengan dulu. Uji titik yang akan digunakan berapa bikinnya? Oke, 0,0 karena 0,0 tidak dilalui 0,0. Artinya 0 kurang dari negatif 2. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah, karena 0 itu bukan kurang dari sama dengan bukan kurang dari negatif 2, maka yang diarsir bagian atas atau bagian bawah.
bagian atasnya, karena bagian bawahnya tadi salah. Jadi kita gambar arsirannya seperti ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua, nah sekarang pertidaksamaan yang kedua. Yang kedua jelas tadi 2x lebih dari sama dengan kebalik, bukan 2y ya, 2x lebih dari sama dengan y. Mau dimisalkan titik berapa? 0,0 nggak bisa, ini dilewati garis 0,0 nya. Kita ambil titik 1,1 saja ya, ini yang paling mudah. 1,1 mungkin mudah. 2 kali 1 2, y nya sama dengan 1. Benar nggak 2 itu lebih dari 1? 2 lebih dari 1 benar apa salah? Benar. Iya, karena benar berarti yang diarsir itu yang bagian bawahnya garis kedua atau atasnya garis kedua. Iya, karena 2,1 benar, tadi titiknya ada di bawah, berarti kita arsir yang ada di bawah garis yang kedua, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Itu ya, daerah penyelesaian yang kedua. Yang ketiga sekarang, y kurang dari sama dengan 4. Nah, ini paling mudah, kurang dari sama dengan 4. Berarti ada di bawahnya atau di atasnya. Iya, benar ya, ada di bawahnya ya, karena yang di bawah dicentang ya, yang atas disilang. Iya, berarti gambarnya seperti ini. Nah, dari ketiga daerah penyelesaian, kita perhatikan dimulai dari atas ini ya, dimulai dari atas ya. Ini penanya biar unyu-unyu, pakai yang pink. Yang atas ini, apakah ini daerah penyelesaian? Yang ini apakah daerah penyelesaian? Enggak, karena hanya daerah penyelesaian dari titik 1. Yang sini enggak juga, karena ini cuma 1 dan 3. Yang sini enggak. Intinya kalian cari daerah yang diarsir oleh ketiga-tiganya ini, karena ini sistem pertidaksamaannya itu 3 pertidaksamaan, berarti kalian cari yang diarsir oleh atau diarsir sebanyak 3 kali. Ini tadi diarsir cuma 2 kali, ini diarsir cuma 1 kali, ini 2 kali, ini 1 kali, ini 2 kali, yang 3 kali ada di tengah-tengah sini ya, sehingga daerah penyelesaiannya adalah teneng. Nah, ini daerah penyelesaiannya yang diarsir sebanyak 3 kali ya. Sampai sini ada pertanyaan ya. Nanti di program linear ini adalah dasar-dasarnya ya, nanti akan berlanjut dari pengerjaan ini, akan dilanjut ke berikutnya. Oke, materi hari ini saya kira cukup, bisa kalian pahami sendiri. Untuk tugasnya kalian nanti kerjakan LKS halaman 28 nomor 1 sampai 10, cukup yang pilihan ganda saja. Jawabannya nanti di input di formnya akan saya sediakan. Kalian buka saja web Semandung Berjaya, nanti di situ ada formnya, ada link untuk formnya, kalian tinggal klik saja. Nah, terus untuk semua langkah-langkah penyelesaiannya kalian tulis di buku catatan, semuanya ditulis di buku catatan. Kalau pandemi ini segera berlalu dan kalian bisa berangkat lagi ke sekolah, kumpulkan catatannya, kita cek bareng-bareng catatannya. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat dipahami, diingat-ingat ya.
kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berlalu. Diingat-ingat lagi protokol kesehatannya. Jika kalian ingin keluar rumah karena terdesak, maka kalian harus ingat 3M ya. 3M. Memakai masker, terus mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan yang ketiga menjaga jarak. Ingat ya, patuhi protokol kesehatan, jangan sampai kita tidak patuh gitu aja ya. Ingat, agar segera berlalu maka kalian harus melaksanakan 3M, memakai masker, sesering mungkin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu aja yang saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.